Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung utara Eropa, tempat fjord-fjord membelah daratan, bak ukiran naga raksasa dan aurora borealis menari-nari di langit malam. Terhamparlah kerajaan Norwegia yang megah. Istana kerajaan, dengan arsitektur klasik nan anggun, berdiri kokoh di antara pegunungan berselimut salju abadi, menyimpan ribuan kisah. Salah satunya adalah kisah tentang Putri Ingrid Frielin Eikeland. Ia bukan sekadar permata tahta, bukan pula dongeng biasa yang berakhir bahagia dengan sendirinya. Sejak helaan napas pertamanya, takdir Putri Ingrid telah terukir berbeda. Sebuah takdir yang memaksanya menapaki hidup di atas kursi roda, merenggut impian masa kecil untuk berlari bebas di padang rumput hijau Norwegia. Sebelum melanjutkan cerita cinta yang indah ini, saya ucapkan terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Meskipun menyandang gelar putri, kemegahan istana seolah tak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Keindahan fisiknya tertutup oleh bisikan kasihan, dan tatapan penuh prasangka selalu mengikutinya bagai bayangan. Ia tumbuh dalam kesendirian, di mana gelar justru menjadi penghalang, bukan jembatan. Namun, di balik mata birunya yang sendu, bersemayamlah api semangat dan kecerdasan luar biasa. Sebuah tekad baja yang menolak menyerah pada keterbatasan. Putri Ingrid tahu, jika kakinya tak bisa membawanya berkeliling dunia, maka otaknya akan terbang melampaui batas-batas imajinasi. Dan tekad itulah yang membawanya ke gerbang megah Universitas Oslo, sebuah mercusuar ilmu pengetahuan di jantung Norwegia. Tempat takdirnya akan berlayar menuju pelabuhan yang tak pernah ia duga. Di tanah Norwegia yang diselimuti salju abadi dan pegunungan megah, hiduplah Putri Ingrid Frielin Eikeland, satu-satunya pewaris tahta kerajaan Norwegia. Namun, takdir rupanya punya rencana lain untuknya. Sejak kecil, kaki Putri Ingrid lumpuh, merenggutnya dari impian berlari di padang rumput atau menari di pesta kerajaan. Meskipun ia adalah seorang putri raja, kemegahan dan gelarnya tak mampu menghapus kesendiriannya. Anak-anak bangsawan lain menjauh, bisik-bisik kasihan atau bahkan cemooh menyertai langkah kursi rodanya. Hatinya yang muda seringkali diliputi kesedihan mendalam. Namun, Putri Ingrid bukanlah gadis yang mudah menyerah. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ia bertekad untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Oslo, salah satu universitas negeri ternama di Norwegia. Ia ingin membuktikan bahwa keterbatasannya fisik tidak akan membatasi potensi akalnya. Di antara lorong-lorong kampus yang megah, di tengah kerumunan mahasiswa dari berbagai belahan dunia, Putri Ingrid kembali merasakan tatapan-tatapan aneh dan bisikan-bisikan yang sama. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi mengajaknya berteman. Statusnya sebagai putri raja justru menjadi beban, seolah ia adalah patung yang indah namun tak tersentuh. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat Ingrid kesulitan mengambil buku dari rak paling atas di perpustakaan, sebuah tangan terulur membantunya. Sosok itu adalah seorang pemuda Indonesia dengan senyum ramah dan mata yang teduh. Ia memperkenalkan diri sebagai Raihan Ardiansyah, seorang mahasiswa asal Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh untuk belajar di Universitas Oslo. Raihan tak menunjukkan rasa canggung atau kasihan sedikit pun. Ia memperlakukan Ingrid seperti mahasiswa lainnya, dengan hormat dan setara. Awalnya, Ingrid terkejut dengan sikap Raihan. Belum pernah ada orang yang bersikap begitu tulus padanya. Raihan dengan sabar menemaninya saat makan siang, membantunya menuruni tangga, dan bahkan mendorong kursi rodanya saat mereka menjelajahi kampus. Raihan menceritakan tentang keindahan Indonesia, keberagaman budayanya, dan keramahan penduduknya. Putri Ingrid pun dengan antusias menceritakan tentang sejarah Norwegia, fjord-fjordnya yang memukau, dan aurora borealis yang menari di langit malam.
Persahabatan mereka berkembang dengan cepat. Raihan menjadi satu-satunya sahabat sejati Ingrid. Di tengah keheningan perpustakaan atau di bawah cahaya rembulan di tepi danau, mereka berbagi cerita, impian, dan ketakutan. Raihan adalah sosok yang selalu mendorong Ingrid untuk melampaui batasnya. Ia tidak melihat Ingrid sebagai seorang putri raja yang lumpuh, melainkan sebagai seorang wanita muda yang cerdas, berani, dan penuh potensi. Kesabaran dan ketelatenan Raihan meluluhkan hati Ingrid yang selama ini membeku dalam kesendirian. Ia menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehadiran Raihan. Cinta pun mulai tumbuh di antara mereka, perlahan namun pasti. Seindah bunga salju yang mekar di musim semi, Ingrid menyadari bahwa Raihan adalah pria yang ia impikan. Pria yang melihat dirinya apa adanya, bukan gelar atau kekurangannya. Suatu malam, di bawah langit yang bertaburan bintang, Ingrid mengungkapkan perasaannya kepada Raihan. Raihan pun membalasnya dengan cinta yang sama tulusnya. Ia tidak peduli dengan perbedaan status atau latar belakang. Baginya, Ingrid adalah wanita yang luar biasa. Terima kasih kawan masih menonton video cerita cinta indah ini. Dan sekedar mengingatkan ya, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Hubungan mereka tentu saja menjadi perbincangan hangat di kalangan istana dan masyarakat. Seorang putri raja Norwegia jatuh cinta pada seorang mahasiswa asing, apalagi yang bukan dari keluarga bangsawan, adalah hal yang tak terbayangkan. Namun, cinta mereka terlalu kuat untuk digoyahkan oleh gosip dan prasangka. Seiring berjalannya waktu, Ingrid semakin tertarik dengan ajaran Islam yang dianut oleh Raihan. Raihan dengan lembut menjelaskan tentang nilai-nilai Islam yang damai, kasih sayang, dan keadilan. Ia tidak pernah memaksa, hanya berbagi pengetahuannya. Ingrid menemukan kedamaian dalam ajaran tersebut, sebuah cahaya spiritual yang selama ini ia cari. Dengan keyakinan penuh, Putri Ingrid memutuskan untuk menjadi mualaf, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Raihan dan beberapa ulama di Norwegia. Kabar ini mengejutkan seluruh kerajaan, namun Raja dan Ratu Norwegia yang melihat kebahagiaan sejati di mata putri mereka akhirnya memberikan restu. Mereka melihat bagaimana Raihan telah membawa kebahagiaan dan kekuatan bagi Ingrid, sesuatu yang tidak pernah bisa mereka berikan sebagai orang tua. Pernikahan putri Ingrid dan Raihan Ardiansyah diselenggarakan dengan hikmat dan sederhana, sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun tetap dihadiri oleh keluarga kerajaan dan para pejabat tinggi, atmosfernya terasa hangat dan penuh cinta. Raihan, sang pemuda dari Indonesia, kini menjadi menantu Raja Norwegia sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dan atas kebahagiaan yang ia bawa kepada Putri Ingrid. Raja Norwegia menganugerahkan Raihan gelar warga kehormatan Norwegia. Ini adalah sebuah penghormatan langka yang diberikan kepada individu yang telah memberikan dampak signifikan bagi negara. Raihan, dengan rendah hati, menerima kehormatan itu. Kisah cinta Putri Ingrid Friilina Ekeland dan Raihan Ardiansyah menjadi legenda di Norwegia. Kisah tentang seorang putri yang menemukan cinta sejati dan keyakinan baru, dan seorang pemuda dari negeri seberang yang membawa kebahagiaan dan kehangatan ke dalam kehidupan istana. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, tidak mengenal status, dan tidak mengenal perbedaan. Mereka hidup bahagia selamanya, membangun keluarga yang harmonis, dan menginspirasi banyak orang dengan kisah cinta mereka yang abadi. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silakan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silakan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.